way. Your job's a joke, you broke, your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang sejarah perkembangan ekonomi Islam. Ekonomi Islam bukanlah sekedar teori tentang uang dan perdagangan. Ia adalah sistem nilai yang lahir dari wahyu, tumbuh bersama peradaban, dan terus beradaptasi hingga kini. Mari kita telusuri perjalanan pemikiran ekonomi Islam dari masa Rasulullah hingga era modern. Pemikiran ekonomi Islam berawal dari masa Rasulullah SAW. Beliau bukan hanya pemimpin spiritual, tetapi juga ekonom yang mengatur sistem masyarakat Madinah dengan berdasarkan keadilan dan kemaslahatan. Pada masa ini, prinsip ekonomi Islam yaitu larangan riba dan penipuan, kewajiban zakat, dorongan kerja keras, dan perdagangan halal. Masa Khulafaur Rasyidin. Masa Khulafaur Rasyidin mengembangkan sistematis ekonomi Islam. Abu Bakar fokus pada pengumpulan zakat. Umar bin Khattab memperkuat lembaga keuangan di Baitul Mal. Utsman bin Affan mengembangkan perdagangan internasional. Sementara Ali bin Abi Thalib menegaskan pentingnya keadilan sosial dan pengawasan pasar. Pemikiran ekonomi saat itu menekankan efisiensi, pemerataan, dan tanggung jawab sosial. Memasuki masa klasik, perkembangan ekonomi Islam semakin berkembang. Ulama dan cendekiawan mulai menulis teori ekonomi yang mendalam. Al-Ghazali menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat, sementara Ibnu Khaldun sebagai pelopor ekonomi modern. Ia menjelaskan hubungan antara tenaga kerja, produktivitas, pajak, dan kemakmuran negara. Pemikiran pada masa ini melahirkan konsep-konsep seperti harga adil atau fair price, keseimbangan pasar, dan tanggung jawab negara dalam kesejahteraan rakyat. Setelah masa penjajahan dan kemunduran, pada abad ke-20 menjadi titik kebangkitan pemikiran ekonomi Islam. Para ekonom muslim mulai menulis kembali teori ekonomi berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Tokoh-tokoh seperti Emanat dan Najatul Siddiq mengembangkan teori keuangan Islam, perbankan tanpa bunga, serta pembangunan berkeadilan. Pemikiran kontemporer menekankan integrasi antara ilmu ekonomi modern dan nilai-nilai ekonomi seperti efisiensi, keadilan, dan berkelanjutan. Pemikiran ekonomi Islam akhirnya melahirkan lembaga keuangan syariah modern tahun 1963. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang menjalankan kegiatan di bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Tujuannya adalah untuk mencapai keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat sesuai ajaran Islam. Dari pasar Madinah hingga dunia digital, pemikiran ekonomi Islam terus berkembang mengikuti zaman, tanpa kehilangan nilai dasarnya keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan. Mari kita lanjutkan warisan ini dengan membangun ekonomi yang adil, jujur, dan penuh nilai. Sekian video pembelajaran dari kami. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. dadah.